Nomor 6, ada dua balok bermuatan identik yang masing-masing bermuatan Q dan bermassa 0,4 akar 3 gram digantung dengan tali ringan yang panjangnya sama. Oleh karena kedua muatan sejenis, keduanya akan telak menolak sehingga terpisah pada jarak 1 meter. Membentuk segitiga sama sisi, besar muatan balok tersebut adalah titik-titik. Baik, kita tulis yang diketahui terlebih dahulu ya. Yang diketahui ada muatannya Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q. Kemudian massanya 0,4 akar 3 gram. Kita jadikan kilogram, jadi 0,4 akar 3 kali 10 pangkat min 3 kilogram. Kemudian jaraknya R-nya 1 meter. Dan di sini tetanya kita pakai 30 ya. 30 derajat. Begitu. Atau kita tulis saja di sini 2 theta sama dengan 60 derajat. Yang ditanya adalah besar muatan, berarti Q-nya ya. Nah, kita gambar dulu. Jadi ini ada langit-langit gitu atau benda, terus kita pasang paku dan ini ada talinya. Ya, kemudian muatannya sama. Ini jaraknya 1 meter ya teman-teman. 1 meter. Dan muatannya telak menolak. Dan di sini sudutnya adalah 2 theta ya, atau 60 derajat ya. Ini 60 derajat, ini 60 derajat, ini 60 derajat. Kok bisa tahu? Karena dia sama sisi. Nah, untuk mengerjakan ini, ada gaya yang terjadi. Yang pertama adalah gaya ini talinya. Jadi tali ini memiliki gaya pada tali untuk menahan si muatan agar tidak lepas ya. Jadi di sini ada tegangan tali. Ya, kita namakan aja T. Maka di sini ada ini TY, teman-teman. TY itu adalah cos 30 derajat. Kenapa kok bisa tahu 30 derajat? Karena di sini 30 derajat, teman-teman. Ya, setengahnya di sini. Nah, jadi kan sama ya. Jadi di sini 30 derajat. Oke, semoga kelihatan. Dan kemudian di bawah ini ada yang namanya apa? Ya, gaya berat atau massa kali gravitasi. Begitu. Dan ini seimbang ya, jadi besarnya sama. Kemudian kalau kita gambar lagi, ini tolak menolak. Jadi di sini ada gaya F ya, gaya Coulomb. Dan di sini, sebelah sini itu ada gaya atau penjabaran dari TY. T ini kalau dijabarkan jadi TX. TX itu sama dengan T sin 30 derajat. Itu teman-teman. Atau kalau kalian sudah tahu sudutnya ini bisa pakai cos. Jadi T cos 60 derajat. Itu juga boleh, sama hasilnya. Ya. Tapi saya nanti pakai yang ini aja. Ya. Oke, sama kok hasilnya. Nah, kita jawab. Yang pertama, kita tahu bahwa sigma Fy sama dengan 0, teman-teman. Jadi, posisi Y ini gayanya atau total gayanya sama dengan 0. Ini dikurangi ini sama dengan 0. Jadi,
T cos 30 derajat dikurangi mg sama dengan 0 itu ya. Ini. Kemudian kita bisa tulis T cos 30 derajat itu adalah setengah akar 3. Masanya tadi kita dapat 0,4 akar 3 terus kali 10 pangkat min 3 ya. Dikali G gravitasi. Gravitasi kita pakai 10 meter per sekon kuadrat. Berikan 10. Nah, jadinya kita punya berapa nih? T setengah akar 3. Ini 0,4 kali 10 jadi 4 akar 3. Akar 3 kali 10 pangkat min 3. Ada 0. Kita pindahkan ruas. T berarti setengah akar 3 itu sama dengan 4 akar 3 kali 10 pangkat min 3, teman-teman. Nah, di sini kita bisa bagi, teman-teman. T berarti 4 akar 3 kali 10 pangkat min 3 per setengah akar 3. Kita coret, 4 dibagi setengah itu adalah 8 kali 10 pangkat min 3. Nah, di sini kita dapat nih tegangan tali atau gaya pada talinya ini. Di talinya ini menahan muatannya ini dengan gaya 8 kali 10 pangkat min 3. Nah, kemudian kita coba cari muatannya. Muatannya kita cari dengan persamaan yang kedua, teman-teman, yaitu apa? T dari sigma Fx sama dengan 0. Jadi jumlah gaya pada sumbu X atau ini Tx dengan F ini 0, teman-teman. Jadi F dikurangi ini Tx-nya adalah T sin 30 derajat ya sama dengan 0 ya. Jadi kita bisa masukkan F-nya. F-nya itu adalah gaya Coulomb, jadi K Q1 Q2 per R kuadrat dikurangi T sin 30 setengah, teman-teman. T-nya udah dapat, kita masukkan aja T-nya. Berapa T-nya? T-nya adalah 8 kali 10 pangkat min 3 sin 30 itu adalah setengah. Nah, kita kerjain ini 9 kali 10 pangkat 9, K-nya dikali Q dan Q, ya ini kan sama Q sama Q per 1 meter 1 kuadrat. Nah, di sini, ini bisa dibagi, yaitu 4, jadi 4 kali 10 pangkat min 3 sama dengan 0. Nah, sekarang ini 9 kali 10 pangkat 9, ini Q kuadrat ya. Ini 1, jadi dibagi 1 sama. Jadi ini minus 4 kali 10 pangkat min 3 sama dengan 0. Jadi 9 kali 10 pangkat 9 Q kuadrat sama dengan 4 kali 10 pangkat min 3. Jadi Q kuadrat sama dengan 4 per 9. 4 kali 10 pangkat min 3 per 9 kali 10 pangkat 9. Q kuadrat sama dengan, nah, ini bisa 4 per 9, ini kali 10 pangkat min 3 dikali 10 pangkat min 9. Jadi Q kuadrat sama dengan 4 per 9 kali 10 pangkat min 12. Nah, Q sama dengan akar 4 per 9 kali 10 pangkat min 12. Hasilnya adalah 2 per 3 kali 10 pangkat min 6, teman-teman. Nah, ini hasilnya ya. Begitu. Nah, kalau teman-teman mau jadi ini Coulomb, kalau mau jadikan mikro Coulomb, Q-nya ya 3 per 2 mikro Coulomb. Itu besar muatannya. Kok 3 per 2 sih? 2 per 3. Nah, gitu ya, teman-teman. Silahkan.
Kita lanjut lagi ke soal berikut. Nomor 7 ada dua muatan listrik masing-masing plus 9 mikrokulom dan plus 4 mikrokulom. Berada di udara dan terpisah pada jarak 20 cm. Muatan ketiga kemudian diletakkan di antara kedua muatan tersebut. Jika resultan gaya pada muatan ketiga bernilai 0, letak muatan ketiga adalah titik-titik. Diketahui. Soalnya sudah ada di soal sebelum-sebelumnya ya. Dia ada Q1 ya. Saya kasih Q1 aja ya. Q1 sama dengan 9 mikrokulom dan Q2 adalah 4 mikrokulom. Kemudian jaraknya adalah 20 cm. Yang ditanya tak muatan ketiga ya, ditanya adalah X gitu aja. Nah, di sini Q1, kemudian di sini Q2, ini titik C-nya. Kemudian karena ini positif dan ini positif, ini F1, F2, ini F2, ini F1 ya. F2 ya teman-teman, ini nanti kelihatan kayak 3 nanti. F2. Nah, karena apa namanya tadi ya, resultannya sama dengan 0, resultan sama dengan 0. Maka F2 sama dengan F1 sama dengan F2 ya, itu teman-teman. Kok bisa ya, kayak kalau dituliskan ini sigma F sama dengan F1 kurangi F2, ini kan 0 resultannya, F1 F2. Maka kalau kita pindahkan maka F1 ini sama dengan F2 teman-teman. Oke, ya lanjut kita K Q1 Q3 per R1 3 kuadrat plus sama dengan K Q2 Q3 per R23 kuadrat. Nah, untuk ini kita kasih nilai X ya teman-teman. Nilai X. Dan ini kita kasih nilai 20 min X. Nah, gitu teman-teman. Ini R23. Sedangkan yang ini R13. Ini muatan ketiga ya. Kayak gitu ya. Ini kok bisa ya, 20 min X tambah X ya sama dengan 20 ya. Nah, pasti udah paham. Kita kerjakan lagi. Jadi ini kita coret yang sama. Q3 juga sama. Q1 9 mikrokulom. Ini R13-nya X kuadrat. Q2-nya 4 mikrokulom. Per ini 20 min X. Nah, gitu ya. Kita coret nih. Ini kuadrat. Ini kita pindahkan. Jadi 9 per 4 sama dengan X kuadrat per 20 min X kuadrat. Jadi nah dari situ kita sudah bisa lihat ya. Berarti kita akar. Ini 9 per 4. Ini kita akar. X kuadrat. Ini 20 min X kuadrat. Jadi ini 3 per 2, ini X, ini 20 min X. Nah, kita tinggal kalikan silang. 3 kali 20 min X. Ini 2X. Ini kalikan silang gini ya teman-teman. 60 min 3X sama dengan 2X. 60 sama dengan 2X plus 3X. 60 sama dengan 5X. 60 per 5 sama dengan X, maka X-nya adalah 12 cm.
Nah, berarti ini 12 cm dari Q1 dan berapa ini ya? 8 cm dari Q2. Jadi berapa ini? 12 cm di sebelah kanan. Muatan B. B ya, berarti Q2 itu B ya, ini muatan B ya. Ini muatan A. Di sebelah kanan, salah ya. Salah. Kemudian 12 meter di sebelah kiri muatan B salah. 8 cm di sebelah kiri muatan B. Jadi ini B, ini sebelah kirinya. Berarti ini benar. Ini salah, ini salah. Ini benar. 8 cm di sebelah kiri. Berarti di sebelah kiri sini ya, salah. Kemudian 6 cm sebelah kanan A. Salah ya, harusnya 12 cm. Oke, itu jawabannya. Nomor 8, Anda perhatikan gambar berikut. Ada Qc 90 mikrokulom, Qb 6 mikrokulom, dan Qa 30 mikrokulom. Berarti ini positif, negatif, positif. Jadi ketika ABC itu siku-siku di B, jadi ini siku-siku ya, ini 90 derajat. Memiliki panjang 45 cm dan tinggi, berarti ini panjangnya ya, ini 45 cm, tingginya adalah 90 cm. Pada titik sudut segitiga tersebut, muatan titik besar gaya Coulomb pada muatan Qb. Jadi kita yang ditanya Qb. Oke, kita tulis yang diketahui. Itu ada Qa dulu ya, 30 mikrokulom sama dengan 30 kali 10 pangkat min 6 kulom. Kemudian Qb itu ada 6 mikrokulom, itu sama dengan 6 kali 10 pangkat min 6 kulom. Kemudian kalau kita hitung-hitungan kita nggak usah masukkan ya. Kita harus tahu ini negatif. Untuk Qc itu sama dengan 90 mikrokulom, sama dengan 90 kali 10 pangkat min 6 kulom. Kemudian RAB 45 cm sama dengan 45 kali 10 pangkat min 2 meter, dan RBC itu sama dengan 90 cm ya. Ini sama dengan 90 kali 10 pangkat min 2 meter. Yang ditanya gaya Coulomb pada muatan B. Nah, ini berapa? Kita jawab. Nah, kita akan gambar. Jadi teman-teman kita gambar dulu ya. Ini dia akan ketarik ke sana, teman-teman. FBC ya. Dan yang ini dia akan ketarik juga ke sana. B-nya ini akan ketarik ke C. Ini F, BC. Ini FBA ini ya, sorry. Biasanya yang ini A, yang ini C, ini sekarang itu. Jadi ini siku-siku. Nah, kita akan cari yang ini, teman-teman. Kalau disuruh gambar ya. Mana VB-nya? Oh, FB-nya, sorry. FB-nya. Nah, ini F. Nah, ini dah arahnya ke sana. 45 derajat. Nah. Oke, kita coba kerjakan. Jadi yang pertama, kita cari dulu FBA ya. FAB atau FBA. Jadi ini K, QA, QB per RAB. Jangan lupa dikuadratkan. 9 kali 10 pangkat min pangkat 9 ya, bukan. Dikali QA 30 kali 10 pangkat min 6 dikali QB itu 6 kali 10 pangkat min 6 dibagi 45 kali 10 pangkat min 2 kuadrat. Baik,
mana yang bisa kita kerjakan. Ini aja ya. 9 kali 3, ini kali 6. Ini 12. Min 12 plus 9 itu berarti 3 ya. Jadi 10 pangkat min 3 per 45 kali 45 kali 10 pangkat min 4. Nah, ini bisa dibagi. Ini bagi 5 ya. Kemudian 30. 30 kan? Ini 30 ya, sorry. 30 dikali, nah, dikali ya teman-teman, dibagi 5, 6. Kemudian 36, 45 berapa ya? 36 per 45 dibagi 2, bagi 9, 4. Ini bagi 9, 5. 0,8 ya. Jadi 0,8 kali 10 pangkat min 3 kali 10 pangkat 4. Jadi 0,8 kali 10 sama dengan 8 Newton. Nah, kita dapat 8 Newton, teman-teman. Nah, sekarang kita cari F, B, C sama dengan K, IB, IC per RBC kuadrat. 9 kali 10 pangkat 9 kali QB-nya tadi itu berapa? QB 6. 6 kali 10 pangkat min 6 kali QC itu 90 kali 10 pangkat min 6 ya. Dibagi RBC-nya 90 kali 10 pangkat min 2 dikuadratkan. 9 kali 6 kali 90 kali 10 pangkat min 3 per 90 kali 90 ini dikuadratkan jadi 10 pangkat min 4. Ini coret-coret, ini 9, ini dibagi 9, ini 10. 6 bagi 10 bagi 0,6 kali 10 pangkat min 3, ini naik jadi 10 pangkat 4. Jadi 0,6 kali 10 sama dengan 6 Newton. Nah, kita sudah dapat, teman-teman. Nah, kemudian EB-nya gimana? Nah, untuk cari EB, kita bisa pakai apa? Pythagoras. Akar ya, FBA kuadrat plus FBC kuadrat. FBA-nya itu 8 kuadrat plus 6 kuadrat. Wah, udah tahu ya jawabannya ya. 6, 8, 10. Jadi jawabannya 10. 64 plus 36. Berarti akar 100 sama dengan 10 Newton. Jawabannya yang D. Nomor 9, perhatikan gambar dua muatan listrik berikut. Q1, Q2 ini jaraknya 1/3 meter ya. Kekuatan medan listrik di titik B seperti pada gambar besarnya adalah 0 perbandingan Q1 dan Q2 adalah titik-titik. Oke, yang diketahui R1 1/3 M, R2 2/3 meter ya. Kemudian E-nya sama dengan 0. E total ya. Kemudian yang ditanya Q1 banding Q2. Kita jawab E total sama dengan E1 kurangi E2. Jadi ini ke sana nanti E1, sana nanti E2. Kita anggap positif aja ya. Nah, ini 0, E1 min E2. Jadi ini besarnya sama, ya kan? Maka
E1 sama dengan E2. Kaki 1 per R1 kuadrat sama dengan K2 per R2 kuadrat. Kita coret Q1, ini ditukar ya teman-teman ya, per Q2 sama dengan R1 kuadrat per R2 kuadrat. Nah ini Q1 per Q2, itu R1 nya tadi kita dapat berapa? Sepertiga ya. Oh ini bisa seperti ini, R1 per R2, nah ini dikuadratkan gini. Biar gampang nanti kita ngitungnya. Nah ini R1-nya adalah sepertiga meter. Ini 2/3 meter. Kuadratkan, dicoret-coret. Ini bisa dicoret teman-teman. Kalau teman-teman bingung, Q1 per Q2 ya. Per 3, ini kuadrat ya. Bisa dikali 3/2. Kuadrat, coret-coret. Berarti Q1 per Q2 sama dengan setengah kuadrat. Q1 per Q2 sama dengan 1 kuadrat 1, 2 kuadrat 4. Jadi Q1 banding Q2 sama dengan 1/4. Jawabannya yang B. Perhatikan gambar berikut. Dua muatan listrik terpisah pada jarak 4 meter. Mengakibatkan kuat medan listrik di titik P sama dengan 0 jika Q1 sama dengan 2 mikrokulom besar muatan Q2. Yang diketahui Q1 sama dengan 2 mikrokulom. Biarkan ya mikrokulomnya, soalnya nanti yang diminta mikrokulom. Kemudian jaraknya R. Oh ini bukan jaraknya ya. Oh ini R1 1 meter. Nah berarti di sini R2-nya berarti 3 meter ya. Iya kan teman-teman? Berarti kan ini 3 meter ya. Ini 3 meter. R2-nya 3 meter. Kemudian apa lagi ya? Yang ini total sama dengan 0. Yang ditanya adalah Q2. Nah, total sama dengan 0, maka E1 sama dengan E2 ya teman-teman ya. Kemudian K Q1 per R1 kuadrat sama dengan K Q2 per R2 kuadrat. Coret K-nya Q1, kita masukkan 2, R1-nya 1 kuadrat sama dengan Q2 per R2-nya 3 kuadrat. Jadi 2 per 1 sama dengan Q2 per 9. Nah ini berarti kalikan ya. 2 kali 9 sama dengan Q2, berarti 18 mikrokulom sama dengan Q2. Baik teman-teman, itu jawabannya adalah yang C. Oke, terima kasih sudah menonton ya. Sampai jumpa.